Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah atau pimpinan, bersama kami Ibu Supatmi SPT, Kepala Sekolah SD Negeri Karangjambu 02, Kecamatan Balabulang. Oke Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk kegiatan ini Ibu. Langsung saja Ibu. Oke. Ibu, untuk yang pertama, selama ini kan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Apabila terjadi suatu kasus, untuk sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi. Namun, saya mempelajari lalu menyimpulkan kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam mengambil keputusan. Oke Bu, terima kasih. Untuk selama ini sih Bu, bagaimana kalau Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami mengambil berbagai pendapat. Pertama, berkoordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait, misalnya guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah yang saya ambil, yang jelas, mohon maaf untuk sementara ini tidak memiliki prosedur yang baku, tetapi saya atau kami di SD ini lebih mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarah mufakat. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, dalam musyawarah tersebut saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang ada. Setelah itu dilakukan pertimbangan yang matang, baru kita mengambil keputusan. Kemudian untuk hal-hal yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tantangannya seperti apa? Tantangan yang saya hadapi, karena kebetulan saya di sini termasuk walaupun kepala sekolah lama, tapi di sini adalah baru 3 bulan. Dalam mengambil keputusan itu saya masih merasa canggung. Namun demikian, berkat kerjasama teman-teman guru di sini dan memperkuat atau memotivasi saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama dewan guru di sini. Berarti tantangannya karena masih baru ya, saja, canggung saja. Ya, apalagi menghadapi guru yang lebih senior di sini, masih ada rasa-rasa canggung. Tapi selebihnya ya oke ya. Oke.
Terus dalam pengambilan keputusan tersebut ada nggak tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Oh, kasus ini butuh waktu sekian nih, atau ada prosedur atau bentuk seperti apa yang selama ini ibu jalankan? Sementara ini sementara ini saya tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu. Saya lebih memilih menyesuaikan dengan masalah yang ada. Kalau masalah tersebut harus segera diselesaikan di tempat misalnya, saya akan berusaha segera menyelesaikan. Tetapi apabila masalah itu bisa diselesaikan atau mempunyai waktu yang agak longgar, maka tetap saya akan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini misalnya orang tua atau guru di sekolah atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. Gitu. Ibu, untuk seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lembaga etika ada atau tidak? Faktor yang mempermudah yaitu yang saya miliki di sini jelas teman, Mas. Ya, teman ataupun orang yang lebih berkompeten terhadap topik masalah ini yang kita angkat atau yang Mas Mukhlis angkat di materi ini. Gitu. Teman yang utama, teman yang berkompeten. Tetap membutuhkan orang lain ya ibu. Pastinya. Nah, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman proses pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari proses ini yang jelas yaitu setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas. Berarti setiap pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan, biar ada komitmen ya antara proses pengambilan keputusan. Ibu, kiranya itu saja apa yang bisa kami sampaikan dalam proses wawancara kepala sekolah ini. Terima kasih dan mohon maaf bila mengganggu waktunya ibu. Terima kasih. Demikianlah proses wawancara kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan demonstrasi kontekstual wawancara pimpinan atau kepala sekolah selanjutnya yaitu kepada Bapak Warnojo SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Denbahwa 01 Kecamatan Balapulang. Oke Pak, langsung saja Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Selama ini saya pribadi selaku kepala sekolah dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus, utamanya kasus dilema etika atau rujukan moral, itu yang saya lakukan itu mengamati terlebih dahulu, serta mengumpulkan informasi-informasi yang faktual sehingga akan mudah atau mampu diidentifikasi masalah-masalah itu dalam menentukan
suatu keputusan yang mengacu nanti pada dasarnya adalah peraturan-peraturan. Kemudian bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Dalam mengambil keputusan, ya dasarnya adalah identifikasi dari masalah kasus-kasus itu yang nanti harus atau selalu dikembalikan pada aturan-aturan. Setiap pengambil keputusan selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, guru-guru, dan komite supaya mereka sama-sama bisa memahami, ya, karena ada alasan-alasan dibalik suatu kejadian. Ketika permasalahan itu dikomunikasikan, akan muncul rasa tanggung jawab bersama dan komitmen bersama, terutama untuk menyelesaikannya. Pak. Kemudian untuk langkah-langkahnya, Pak, atau prosedurnya yang Bapak selama ini lakukan seperti apa? Langkah-langkah yang pertama jelas mencari informasi terlebih dahulu tentang masalah apa yang terjadi. Nah, kemudian turun ke lapangan. Nah, ketiga atau berikutnya mewawancarai mereka-mereka yang terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian menganalisis, lalu diambil langkah-langkah keputusan yang terbaik dalam menangani masalah tersebut. Nah, kemudian yang selama ini nih, Pak, untuk yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa, Pak? Efektif dan tidak efektifnya itu dalam mengambil keputusan itu tergantung dari permasalahan yang terjadi, karena tentu saja ada pro dan kontra di antara mereka. Nah, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita sehingga bisa dipahami bersama, nah, sehingga akan terjadi penyelesaian permasalahan tersebut. Itu. Nah, kemudian yang jadi tantangan nih, Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tantangannya apa, Pak? Tantangannya adalah manakala sudah diambil suatu keputusan, mereka ada yang masih kontra terhadap masalah tersebut, sehingga itu yang menjadi tantangan utama. Kemudian untuk jadwal, barangkali Bapak punya jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Karena ini suatu masalah munculnya adalah sewaktu-waktu bisa muncul suatu masalah, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menangani masalah tersebut, tergantung apa munculnya masalah tersebut. Sehingga manakala dijadwalkan, ternyata kasus itu muncul di luar jadwal, kan berarti boleh dikatakan jadwal itu tidak berlaku. Jadi sesuai kondisional saja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus pihak lain yang tentunya dapat membantu adalah yang pertama rekan guru, siswa,
dan tentunya adalah masyarakat atau mungkin dalam hal ini adalah komite sekolah. Itu yang bahkan tokoh masyarakat lain pun boleh dibilang pihak-pihak tertentu itu yang dapat membantu kami. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, terkait semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik bersama dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini dari berbagai macam pengalaman kasus, karena katanya pengalaman adalah guru yang baik, maka didasari dari pengalaman itulah kami dapat mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan yang lebih bijak dan lebih efektif untuk bisa penanggulangan atau penanganan kasus-kasus yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Gitu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya untuk bersama-sama kita belajar untuk proses pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Terima kasih nggih Pak. Sama-sama. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.